Perkenalkan, saya Anita Maharani Nariswari dengan NIM 129. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Paham Child Free sebagai pengendali populasi atau penghancur bangsa. Yang pertama adalah latar belakang. Di Indonesia, praktik child free ini dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di daerah perkotaan. Banyak sekali pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak dikarenakan masalah ekonomi dalam rumah tangga. Repotnya mengurus anak setelah menikah dan berpikir dapat mengganggu jalannya aktivitas dalam mencari nafkah. Di Indonesia, mulai maraknya berhubungan seperti berbagai komunitas yang dibuat oleh orang-orang yang menganut paham child free dan dijadikan wadah untuk tempat berkumpulnya orang-orang yang suka tentang child free yang ada di Indonesia. Konsep ini diputuskan bahwa pasangan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka, dan setiap pasangan memang memiliki alasan tertentu untuk tidak memiliki anak. Tidak ada yang benar juga tidak ada yang salah. Namun, keputusan untuk tak mempunyai anak yang pastinya harus menjadi keputusan bersama, dan hal ini dipandang menarik karena masih kurangnya sumber bacaan yang menjelaskan tentang fenomena child free. Yang kedua, ada manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana generasi milenial paham terhadap child free yang beberapa tahun terakhir ini sedang ramai diperbincangkan. Dan untuk mengetahui dampak child free terhadap pengurangan jumlah populasi di Indonesia, karena yang kita ketahui bahwasannya arti dari child free sendiri adalah kesepakatan bersama antara pasangan suami dan istri yang sepakat untuk tidak memiliki anak. Dan kita pastinya tahu bahwasannya populasi Indonesia sangat banyak, sehingga Indonesia menempati urutan keempat negara dengan populasi terbanyak. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui apakah child free di Indonesia akan mengendalikan populasi atau bahkan sebaliknya, yaitu sebagai penghenti populasi. Yang ketiga adalah landasan teori. Pada proposal ini terdapat beberapa landasan teori yang berhubungan dengan judul, yaitu yang pertama pengertian child free, yang kedua alasan seorang memilih child free, yang ketiga populasi, dan yang keempat faktor-faktor penghancur bangsa, serta yang kelima cara mengendalikan populasi di Indonesia. Yang keempat ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, serta proses yang sedang berlangsung akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang berkurang. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini berisi pemaparan atau pendeskripsian tentang paham child free sebagai pengendali populasi atau penghancur bangsa Indonesia yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskripsi dan bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Yang ketiga ada sumber data dan data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data. Yang pertama yaitu data primer yang berasal dari wawancara, dan yang kedua yaitu data sekunder yang diperoleh dari internet, jurnal terdahulu, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada generasi milenial yang ditemui secara acak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber yang ada di buku, jurnal, maupun karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang ada. Yang kelima ada teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan data yang berasal dari wawancara, dokumen, dan sebagainya. Kemudian dideskripsikan hingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan. Analisis data versi Mills-Bookman bahwa ada 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.